Halo rekan-rekan traders, bertemu lagi dengan saya Ari. Ini adalah episode pertama dari channel YouTube saya, dan hari ini sebenarnya saya ingin membahas sedikit mengenai IHSG, apa yang terjadi hari ini, dan kira-kira potensinya besok akan seperti apa. Dan kedua, saya akan coba membahas untuk bagaimana sih kita sebagai trader-trader newbie di angkatan corona untuk memulai, kalau kita mau trading saham, apakah kita harus memulainya dengan asal membeli saham tanpa ada analisa, atau ikut-ikutan, atau kita bisa coba analisa sendiri. Nah, hari ini saya akan coba memberikan satu sharing atau insight buat teman-teman semua, bagaimana sih kita sebagai trader pemula ini untuk mulai membeli sebuah saham, apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara memilih saham tersebut, dan bagaimana membuat analisa. Ya, ini menurut saya salah satu yang paling penting, bagaimana kita bisa membuat analisa teknikal dari salah satu saham yang kita incar. Oke, nah sekarang kita mulai dulu pembahasannya dari IHSG. IHSG untuk hari ini koreksi, dari penutupan terakhir dia koreksi ke 6227, yaitu koreksi sekitar 1,03%, minus 1,03%. Tadi malam di channel Telegram saya di Noob Trader, saya sudah memberikan pandangan saya mengenai insight saya mengenai IHSG akan seperti apa di hari ini. Saya sempat membuat dua skenario. Yang pertama bisa dilihat di garis biru ya, garis panah biru, bahwa IHSG kemungkinan akan koreksi dan akan mantul di area MA20 di sekitar garis biru, tapi ternyata MA20-nya nggak kuat dan jebol ya. Akhirnya menuju ke pertemuan MA50 dan MA200. Dan sepertinya skenario kedua yang terjadi, sehingga bisa dilihat di sini IHSG mantul ya di area 6207, tadi sempat terakhir menyentuh 6211 kalau nggak salah, dan kemudian dia mantul ke atas menuju terakhir ke 6227. Oke, jadi bagaimana ke depannya IHSG? Kalau kita melihat di sini untuk skenario ke depan, mungkin dalam beberapa hari ke depan, kalau melihat candle terakhir yang dia mulai melawan, ini saya pakai time frame 1 jam supaya kita bisa melihat lebih details. Terlihat bahwa IHSG mencoba untuk melawan penurunannya dan melakukan pantulan di area 6210, dan dia menuju akhirnya ke 6227. Kemungkinan besok pagi akan ada kemungkinan untuk mantul dulu ke atas, dan kalau dia berhasil breakout resisten jadi sekitar MA20-nya, kemungkinan dia akan lanjut naik. Yang di garis hijau bisa dilihat di 652, 6252, 6285, dan sampai di 6308. Kalau itu semua bisa ditembus, maka IHSG confirm untuk kembali bullish. Tapi apabila ternyata di posisi 6250 sampai dengan 6260 di sekitar MA20 dia tidak mampu untuk breakout ke atas, ada kemungkinan IHSG untuk menuju ke kotak kuning, dimana di kotak kuning itu kalau kita lihat ya, di area kotak kuning itu ada di sini ya, di area kotak kuning ini ada gap yang waktu itu belum sepenuhnya tertutup di sekitar 6151 kalau dilihat di sini ya, 6151 7290. Nah, di situ ada gap yang kemungkinan bisa saja dituju oleh IHSG. Ya, saya berharap sih tidak ya. Cuman kalau misalkan itu menjadi skenario selanjutnya dan IHSG tidak berhasil breakout dari 6252, kemungkinan akan menuju ke situ. Coba kita lihat ini skenarionya akan seperti ini besok. Setelah IHSG mantul, ya, dia akan mencoba untuk break ke sini. Kalau dia bisa break, dia akan terus ke atas, break yang 6285 kemudian 6308. Kalau dia tidak mampu, kemungkinan di MA20 dia tidak mampu break, kemungkinan dia akan bisa jadi akan turun kembali ke sini. Ya. Baru setelah dia menutup gap, ya, dia akan mantul lagi ke atas. Ini skenario selanjutnya untuk IHSG yang kemungkinan bisa terjadi ya. Ya, kita berdoa yang terbaik saja, semoga
tidak perlu sampai harus menuju kembali untuk menutup gapnya. Semoga IHSG bisa langsung lanjut naik dengan membreakout beberapa resisten yang ada di atas dan confirm untuk kembali bullish. Oke, jadi sekian dulu pembahasan untuk IHSG. Kita akan lanjut seperti tadi yang saya udah bilang, bahwa kita akan lanjut untuk mencoba membuat suatu analisa untuk kita para trader pemula. Oke, teman-teman traders, kita lanjut ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa untuk hari ini di episode pertama ini saya juga akan menyampaikan bagaimana kita sebagai seorang trader pemula pada saat memulai untuk trading saham. Kalau saya, sebaiknya kita bekali diri kita dengan analisa, minimal analisa teknikal ya. Teknikal bagaimana kita melihat suatu chart saham, bagaimana membaca candle-candlenya. Saya tidak akan terlalu bicara teori karena itu akan memusingkan. Saya akan bicara langsung ke praktek bagaimana cara pembuatannya. Analisa simple saja. Kita ambil contoh di sini adalah saham Elsa. Ya, di saham Elsa ini apabila kita sebagai trader pemula melihat candle-candle di chart seperti ini, mungkin kita akan bingung. Ini mau diapakan? Terus kita mau lihat pergerakannya seperti apa? Oke, untuk simpelnya kita mulai dulu, kita harus kasih indikator ya, indikator-indikator untuk bisa membantu kita. Tidak perlu terlalu banyak indikator. Kalau saya biasanya akan menggunakan, kita bisa lihat di sini tulisan indikator ya. Saya biasa menggunakan moving average. Terus ada 3 moving average biasa yang saya gunakan. Ya. Ada moving average 20, moving average 50 dan 200. Ini yang moving average standar, defaultnya 9, kita ganti dulu jadi 20. Kemudian yang ini terlalu tebal, garisnya kita buat lebih tipis dulu. Oke, sorry, satu lagi. Oke. Nah, di sini terlihat moving average 20, moving average cross 50 dan 200. Kenapa saya pakai itu? Karena saya pengen ngelihat sebagai seorang swing trader ya, saya pengen ngelihat pergerakan saham ini dari moving average-nya. Yang pertama ada 20, moving average 20 itu adalah pergerakan harga saham ya secara average di rata-rata selama 20 hari bursa. Ya, itu untuk yang 20, kalau untuk 50 berarti 50 hari bursa, untuk 200 hari bursa, itu di rata-rata dibuat pergerakan dalam bentuk garis. Sehingga kita bisa melihat secara historical bahwa sebuah saham ini bergerak biasanya tidak jauh dari pergerakan moving average-nya. Ya. Pergerakan naik turunnya bisa kita lihat dari situ, dan semakin panjang atau semakin lama semakin besar moving average yang kita gunakan, itu menjadi moving average yang cukup kuat dalam artian apabila dia menjadi support, dia akan menjadi support yang kuat. Apabila dia menjadi resisten, dia akan menjadi resisten yang kuat. Kita lihat di contoh chart ini, kita lihat moving average 20 itu posisinya berada di atas ya. Terus kemudian moving average 50 yang warna merah itu ada di tengah. Terus moving average 200 yang warna hijau di bawah. Kalau kita lihat moving average mana yang paling sering dilewati oleh candle atau dijebol oleh candle, bisa kita lihat adalah yang warna biru. Warna biru adalah moving average 20. Jadi semakin kecil moving average-nya, ada kemungkinan bahwa pergerakan candle-candle tersebut akan lebih sering melewati moving average tersebut, karena rata-rata harga saham yang kita gunakan semakin kecil. Otomatis apabila ada pergerakan saham yang cukup volatile, kemungkinan dia akan dijebol baik ke atas maupun ke bawah. Ya. Untuk yang 50 kita bisa lihat ya, untuk yang 50 dia tidak terlalu sering dilewati oleh candle ya. Tidak terlalu sering dilewati oleh candle. Namun ada di momen-momen tertentu dia bisa dijebol terus kembali lagi mantul ke atas. Nah, untuk yang 200 posisi masih di bawah. Jadi itu bisa menjadi sebuah support ya. MA 200 di sini bisa menjadi sebuah support yang kuat di Elsa. Ya, kalau kita mau simpelnya kita lihat untuk supportnya ada di berapa. Kita ambil aja dari moving average. Nah, ini kita ganti warna jadi merah karena dia jadi support di bawah. Dia sekitar angka 266. Ya, itu untuk dari moving average 200-nya. Terus kita lihat yang kedua untuk yang MA 50. MA 50-nya ada di area sini ya. 390. Dia juga menjadi support. Kenapa? Karena harga Elsa saat ini saya besarkan sedikit. Harga Elsa saat ini ada di 398. Ya. Nah, posisi MA 50 sama MA
20-nya ini berdempetan ya, berdempetan di 390. Jadi dua-duanya akan menjadi support ya, support dari candle terakhir yang ada di Elsa ini. Kita bisa lihat ada di 398. Ya, ini chartnya daily. Jadi per hari ini Elsa di close di 398. Ya, ini cukup bagus candlenya. Ya, candle hijaunya ini menutup semua candle merah hari sebelumnya. Jadi ini potensi bullish ya. Oke, ini untuk awal kita sudah bisa melihat bahwa dengan moving average saja kita sudah bisa menentukan support dan resistance. Paling tidak 2 atau sampai dengan 3 support dan resistance tergantung dari posisi moving average-nya. Ya, untuk saat ini kita lihat dulu dari supportnya, karena keduanya atau ketiganya berada di bawah harga terakhir, harga closing terakhir. Terus kita juga bisa menentukan support ataupun resistance. Cara keduanya adalah dengan Fibonacci ya. Kita dengan Fibonacci, jadi di Fibonacci itu kita bisa melihat di mana posisi support dan resistance ya yang bisa kita targetkan atau proyeksikan untuk bullish kah atau bearish kah. Nah, kalau melihat dari kondisi Elsa saat ini, saya melihat ini kemungkinannya masih masih bullish ya. Kita bisa tarik garis trend dari bawah sini, tarik ke sini ya, dia masih bullish. Oke. Nah, berarti kalau kondisinya seperti itu, kita akan coba tarik ya, perkiraan kenaikan Elsa bisa sampai seberapa ya. Kita bisa pakai Fibonacci retracement saja. Untuk potensi naik kita bisa tarik dari atas yang tertinggi di candle terdekatnya, yaitu di 13 Januari ya, ini ya, sebulan yang lalu, sampai dengan penurunan dia terendahnya ada di sini di 29 Januari. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa potensi ya kenaikan Elsa untuk kembali ke atas di 526 itu dia harus melewati beberapa resisten yang diciptakan oleh Fibonacci ini, yang terlihat dari Fibonacci setelah kita tarik, yaitu ada resisten di 382 0,5, atau itu bisa dibikin jadi persen ya, 38%, 50%, 61%, 78%, sampai dengan 100% di 526. Maksudnya ini apa? Fibonacci yang kalau kita asumsikan sebagai suatu persen adalah bahwa sejak penurunan yang terakhir dari tanggal 13 Januari di level tertinggi di sini ya, sampai dengan 29 Januari ya, detik ini atau di tanggal 17 Februari Elsa posisi harganya sudah naik, bisa dilihat di sini di sekitar 236. Berarti sudah naik 23%, 23,6%, atau ini kalau di 398 mungkin sekitar 24 sampai dengan 25% dari penurunan terakhir dia di tanggal 29 Januari. Jadi dia sudah mantul sebanyak 24 sampai dengan 25%. Nah, target selanjutnya Elsa mau kemana? Ya, kita bisa pakai ini ya, pad ya, tanda panah. Kita coba bikin biar membantu kita untuk membayangkan. Nih, pergerakannya seperti ini. Oke. Dia naik, dia sempat turun mantul di sini. Nah, kemudian dia akan naik lagi. Potensi terdekat Elsa ada di 452. Ya, di sekitar 452 ya. Kita ganti warnanya. Oke. Nah, dengan dibantu oleh Fibo, kemudian dengan dibantu juga oleh garis panah ya, garis panah pad ini, kita bisa lihat bahwa kemungkinan Elsa selanjutnya akan menuju, apabila dia bisa break 406, break 430, kemungkinan besar dia akan menuju 452 ya. Di 452 adalah target buat Elsa, kenaikan Elsa yang akan dituju dalam beberapa hari ke depan. Nah, itu kita baru bicara dari moving average dan kemudian dari Fibonacci. Sekarang kita coba tambahkan indikator satu lagi, MACD ya. Nah, dari MACD kita juga bisa melihat bahwa di sini adalah ada bar chart ya, bar chart posisi jual, bar chart posisi beli ya, bisa dilihat yang merah itu otomatis tekanan belinya tekanan jualnya cukup besar. Yang hijau itu berarti tekanan belinya cukup besar ya.
sebenarnya volume kita bisa tambahkan satu lagi volume untuk ngelihat volume perdagangan Elsa hari ini. Nah, kita bisa lihat volume hari ini adalah hijau. Hijaunya cukup besar. Itu yang membuat Elsa bertahan harganya ya di atas rata-rata harga saham lainnya yang banyak yang minus, bahkan ARB hari ini. Ya, karena volume yang cukup tinggi dan mendorong garis ya MACD-nya ya, garis MACD-nya ini mengarah ke golden cross, di mana garis biru nanti akan menembus garis merah ke atas dan terlihat bar chart di bawah nolnya yang merah itu mulai menipis. Jadi tekanan jualnya memang sudah semakin kecil, otomatis ini akan menuju ke depannya, menuju ke bar chartnya akan berwarna hijau. Kalau dilanjutkan dengan besok volumenya juga cukup besar dan arah Elsa juga masih ke atas dengan kondisi IHSG tentunya mendukung ya. IHSG mendukung, otomatis kemungkinan potensi Elsa ke depan masih akan sangat bagus. Dan melihat historical Elsa juga, harga tertingginya dalam sebulan terakhir itu ada di 526 ya. Itu harga yang sangat masuk akal untuk Elsa bisa tuju kembali apabila melewati harga-harga yang tadi sudah saya sebutkan di Fibonacci-nya. Nah, Elsa ini sebelum mengalami kenaikan sebenarnya dia sempat sideways ya. Ini teman-teman bisa lihat, kita bisa taruh peta kuning ya di sini. Dia sempat sideways ya di sekitaran 360 sampai dengan 388 ya, 390 lah, 360 sampai dengan 390 dia sempat sideways. Itu fase-fase konsolidasi biasanya, dan umumnya saham-saham yang mengalami fase sideways dan konsolidasi seperti ini, apabila dia sudah menunjukkan satu potensi bullish, candle bullish sudah muncul, ke depannya confirm akan segera naik harganya, dan kenaikannya juga cukup lumayan. Apalagi hari ini juga dibarengi dengan volume yang cukup tinggi dan garis MACD juga sudah mengarah menuju golden cross. Oke, jadi itu ya sekilas bagaimana sih kita seorang trader pemula untuk memulai membuat satu analisa saham, sehingga kita membeli sebuah saham atau satu saham itu tidak asal pilih atau tidak mengikuti orang lain ya, sehingga akhirnya kita menjadi pasukan pucuk istilahnya ya, yang nyangkut di atas. Kenapa saya tadi gambarkan seperti itu, sekarang saya coba hapus lagi, coba tanpa analisa. Kita akan mencoba apabila kita melihat harga saham tanpa analisa ya. Sekarang kita lihat misalkan di tanggal sini ya, di tanggal di sini. Nih, di 11 Januari. Kalau kita seorang trader biasa, pada saat kita melihat harga mulai dari tanggal sebentar, kita lihat lagi. Mulai dari tanggal di sini, tanggal 7, kemudian tanggal 11 ya. Tanggal 7 dan tanggal 11 ini kita lihat sebagai trader pemula, biasanya kita hanya melihat kenaikan harga saham tanpa memperhatikan analisanya. Jadi kita lihat tanggal 7 dia naik. Ya, tanggal 7 dia naik nih, kita jadiin satu aja. Tanggal 7 dia naik. Kemudian setelah tanggal 7 dia naik lagi di tanggal 8. Ya. Terus ternyata besoknya naik lagi di tanggal 11. Sebagai trader atau sebagai manusia awam, kita akan berpikiran bahwa oh, confirm ini saham naik, jadi saya beli. Kenapa? Karena udah saya cek 3 hari ini saham naik, berarti dia potensi naik lebih tinggi ya kan. Umumnya akan seperti itu. Jadi kita akan tertarik untuk langsung membeli, atau istilahnya HK, hajar kanan, tanpa melihat analisa lagi. Apalagi kalau ternyata kita baca misalkan di Stockbit atau di forum-forum saham, atau orang ada yang pom-pom bahwa ini saham Elsa akan segera naik, ayo buruan HK, kita akan otomatis terbawa secara psikologi untuk HK. Padahal dengan kita melihat kondisi saham seperti ini, chart seperti ini, kita akan tahu bahwa kenaikan dia ini sudah sangat cukup tinggi. Jadi otomatis apabila kita tambahkan tadi contoh indikator MACD misalkan, ya kan, kita lihat posisi garis itu sudah ada di posisi atas. Di posisi atas itu menuju ke arah yang overbought, atau sudah banyak orang membeli ini saham, sudah semakin tinggi, ya, semakin jenuh mau ngarah ke atas. Otomatis pada saat dia menuju ke level di sini nih, salah satu yang tertinggi di 13 Januari, kemudian di 14 Januari
momen-momen puncak itu adalah momen di mana saham Elsa sudah mulai jenuh, berada di posisi atas. Dan secara logika atau secara teknikal, analisa teknikal, dia akan mengalami penurunan, ya, menuju ke titik bawah kembali. Dan orang juga yang sudah punya dari bawah, dari harga-harga bawah, akan melakukan aksi taking profit. Ya, orang-orang ini siapa? Bisa retail, bisa bandar. Ya, dia akan melakukan taking profit. Untuk kita orang yang tidak memperhatikan analisa teknikal, ya, otomatis kita tidak akan pernah tahu itu. Yang ada kita nyangkut di atas, dan kita juga setelah nyangkut di atas kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, yang ada kita membiarkan saja sampai akhirnya minusnya terlalu dalam. Ya, atau kita cut loss, ya, cut loss pada saat minusnya sudah 50% telat, karena kita nggak punya trading plan. Ya, seharusnya pada saat minus sudah mencapai 5% maksimal. Kalau saya, biasanya saya cut loss. Ya, kita akui kita salah beli, kita cut loss. Tapi kalau kita belum pernah tahu, kita nggak tahu belajar teknikal, kita nggak punya trading plan, ya mungkin kita tidak akan lakukan itu. Kita hanya bisa menunggu, semoga berharap saham ini naik lagi. Ya. Sekarang kalau kita lihat coba pakai Fibo pada saat dia mengalami penurunan di sini, kalau pada saat kita beli misalkan di level ini, ya kan, dan dia sudah, kita lihat nih di sini sempat naik dulu di sini dan dia mulai turun. Nah, harusnya kita sudah prediksi nih. Kalau pakai Fibo kita bisa prediksi dia penurunannya kira-kira akan sebatas apa, ya. Misalkan kita tarik garis, ya, kalau dari sini, ya, kalau dia akan prediksi turun, otomatis candle yang di sini belum terjadi, kita tarik dari sini, dari terendah sini, kira-kira dia akan turun, dari kenaikan terakhir dia akan turun seberapa. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, bahwa dia di sini turun, ya. Pertama dia mantul di Fibo 618, sempat mantul di Fibo 618, ya, naik kembali, terus kemudian turun kembali, ya, turun kembali sampai dengan di level 332. Jadi kalau kita posisi di atas, ya, posisi di atas di harga 526, itu penurunan kita akan sangat luar biasa. Kalau kita tidak tahu, tidak mempunyai trading plan, kita tidak tahu kapan harus exit, ya, kapan harus taking profit, itu akan mengakibatkan kita nyangkut dan loss kita juga akan semakin dalam. Oke, jadi itu sharing saya, ya, biar nggak terlalu kepanjangan juga videonya. Itu sharing saya, semoga bisa membantu teman-teman, ya, untuk membuat trading plan, untuk menganalisa saham dan bikin trading plan sesuai analisa, ya. Jadi saya harap teman-teman juga ke depan lebih hati-hati dan tidak ada kata nyangkut lagi di saham. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya mau menonton video saya. Sampai ketemu di video berikutnya.